Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pada intinya, jiwalah yang menjadi penyebab kerusakan manusia. Dan pada jiwa pula, manusia menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebersihan jiwa itu hanya bisa ditempuh dengan jalan mengingat Allah, zikrullah secara terus-menerus, daiman, serta berusaha keras untuk berbakti kepada Allah. Kemudian ia berpaling daripada kemauan syahwatnya. Itulah yang akan membersihkan dan menjernihkan hatinya. Secara luas, Al-Quran menggambarkan sebagai fokus dari apa yang membuat seseorang menjadi manusiawi, pusat dari kepribadian manusia. Dan karena manusia terikat erat dengan Allah, pusat inilah yang merupakan tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhannya. Pertemuan ini merupakan dimensi kognitif dan juga dimensi moral. Karena hati merupakan pusat sejati dari diri seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menaruh perhatian yang khusus kepadanya dan kurang begitu memperhatikan amalan-amalan aktual yang dilakukan orang-orang. Tidak ada celahnya jika kamu berbuat salah, kecuali jika hatimu menyengajanya. Tuhan tidak akan menghukummu karena sumpah yang tidak disengaja. Akan tetapi Tuhan akan menghukummu karena sumpah yang disengaja oleh hatimu. Dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah tidak melihat badanmu ataupun bentuk tubuhmu, melainkan Ia melihat ke dalam hatimu. Yanzuru ala qulubikum. Karena hati adalah tempat yang dilihat oleh Tuhanmu. Itu merupakan kunci menuju kemunafikan, watak yang paling buruk dalam pandangan Muslim. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Hati adalah tempat di mana Tuhan mengungkapkan dirinya sendiri kepada diri manusia. Kehadirannya terasa di dalam hati. Dan juga wahyu yang diturunkan ke dalam hati para nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Jibril menurunkan wahyu ke dalam hati nuranimu dengan izin Tuhanmu dan membenarkan wahyu sebelumnya. Makanya bersihkan hati daripada kemunafikan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Untuk itu teruslah berdoa, bersyukur, dan selalu ingat kepada Tuhanmu, serta khusyuk dalam beribadah. Saudaraku, sang sejati, bisakah kiranya kita mencontoh Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, dan juga Sayyidina Salman Al-Farisi, yang intelektualnya diajengi jempol oleh Rasulullah sendiri, di mana keduanya sangat mencolok mata dari segi fisik dan derajat di mata manusia kebanyakan. Tetapi keduanya duduk sama derajatnya di hadapan Allah, tanpa melihat dia sebagai apa. Merekalah contoh orang yang mendapatkan petunjuk dan rasa iman yang tinggi, serta kemakrifatan akan Tuhannya. Disinilah yang pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah sosok jiwa kita sendiri. Makanya kata Allah, demi jiwa Dia menyempurnakannya dan memperkenalkannya kepadanya keburukan dan juga kebaikan. Sungguh beruntunglah orang yang dapat mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorkannya. Karena jiwa adalah musuh dengan wajah seorang teman.
kekejaman, dan daya tipunya tidak ada habisnya. Menolak kejahatannya dan menaklukkannya merupakan tugas yang paling penting. Karena jiwa adalah musuh yang paling buruk dan juga lebih buruk daripada setan dan kaum kafir. Untuk melatih jiwa dan membawanya kembali kepada keadaan yang sejahtera dan membuatnya meningkat dari sifat menguasai kejahatan menuju tingkat berdamai dengan Allah merupakan tugas yang besar. Puncak kebahagiaan manusia terletak pada penyucian jiwanya, sementara puncak kesengsaraan manusia itu pun terletak pada tindakan membiarkan jiwanya mengalir sesuai dengan tabiat alamiahnya. Itulah sebabnya Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan merugilah yang mengotorinya. Alasannya, karena penyucian jiwa dan latihan jiwa mengakibatkan dikenalnya jiwa, dan pengenalan jiwa menimbulkan pengetahuan akan Tuhan. Sebab barang siapa yang mengenal akan jiwanya sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Pembersihan dari kotoran yang melekat pada jiwanya adalah salah satu fokus kita kali ini, sehingga kita benar-benar bisa merasakan bagaimana rasanya hati kita menjadi bening dan nyaman. Jiwa menjadi tenang dan akan mendapatkan sapaan Allah sendiri. Seperti di dalam ayatnya, wahai jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Jiwa yang seperti inilah yang kita tuju, dan tentunya dengan niat dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.